Demikian firman Tuhan dari dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Judulnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Artinya matanya sudah sembuh, dapat melihat kembali. Puji Tuhan, demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman, menaruh dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul atau tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah ada apa dengan Yesus. Saya jadi ingat ada satu lagu, ada apa dengannya. Jadi ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Yesus ini menyangkut beberapa ayat yang kita baca ini dan perikop di mana kita sedang baca ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7 ini. Ada apa dengan Yesus? Dalam pikirannya, dalam tindakannya, dan di dalam pergerakannya ketika pada waktu itu dia ada dalam dunia ini. Ada apa dengan Yesus ini? Kita semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dialah yang telah datang untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, ada apa dengan Yesus? Yang pertama, Yesus sungguh-sungguh peduli terhadap setiap orang. Ini yang pertama. Ini. Jadi kita baca di sini di dalam ayatnya yang pertama dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi ketika dia lewat, dia lihat ada orang buta sejak lahir. Oh, ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, dia adalah Allah yang peduli terhadap semua orang. Termasuk orang yang buta sejak lahir ini juga diketahui, dilihat oleh Yesus. Dan bukan saja Yesus lihat, tetapi justru Yesus berbuat sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat bagi orang ini. Sehingga orang ini mengalami mujizat daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua, ada apa dengan Yesus? Saya mau kasih tahu yang pertama, Yesus peduli terhadap setiap saudara yang sedang mengikuti live streaming ini. Yesus sedang memperhatikan kepada setiap saudara yang sedang mengikuti renungan live streaming ini. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, Yesus peduli terhadap saudara. Tidak ada seorang pun yang lolos dari pantauan Yesus. Tidak ada seorang pun yang lolos dari penglihatan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan dia adalah Allah yang Maha Hadir. Karena itu dia tahu keadaan kita semua. Keadaan saudara di rumah pada hari ini, di hari-hari ini di mana saudara kita semua harus tinggal di rumah saja. Kalau tidak perlu untuk keluar, tidak perlu harus keluar. Dan kalau kita keluar, kita harus memenuhi protokol kesehatan supaya kita semua aman dan ikut memutuskan mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini.
Yesus tahu keadaan saudara. Mungkin saudara sudah bosan, ya sudah boring di rumah. Saudara sudah kepingin sekali untuk keluar rumah, untuk pergi, untuk jalan-jalan dan lain-lain. Yesus tahu itu. Dan Yesus akan memberikan kekuatan kepada saudara sehingga saudara kuat dan mampu, saudara bersabar diri untuk tetap di rumah dulu. Karena walaupun kita di rumah, Dia tahu keadaan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu masalah yang sedang kita hadapi. Yesus melihat orang buta sejak lahirnya duduk di pinggir jalan. Yesus sedang melihat saudara dan saya pada hari-hari ini ke depan yang sedang ada dalam masalah dan pergumulan dan berbagai macam kesulitan hidup. Dia peduli kepada kita semua. Ini yang saya maksud, ada apa dengan Yesus? Yesus peduli terhadap setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan Yesus? Yesus fokus kepada penyelesaian masalah. Sekali lagi, Yesus fokus kepada penyelesaian masalah. Sudah perhatikan baik-baik di dalam bacaan kita ini. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat 3, jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Wah, ini sesuatu yang dahsyat. Yesus fokus kepada penyelesaian masalah. Ini yang saya tadi katakan bahwa ada apa dengan Yesus. Kalau orang lain hanya fokus kepada hal-hal yang negatif, orang lain hanya fokus kepada hal-hal yang tidak membangun, orang lain hanya fokus kepada masalah, Yesus berbeda. Yesus fokus kepada penyelesaian masalah. Murid-murid bertanya kepada Dia, siapa yang salah? Orang ini kah? Atau orang tuanya? Sehingga ia lahir dalam keadaan buta. Yesus berkata kepada mereka, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang ini. Kalau saya bisa bahasakan dengan bahasa yang sederhana dan bahasa hari-hari, tidak usah kamu cari gara-gara dan membicarakan masalah-masalah orang lain. Karena kamu sendiri punya masalah banyak. Kamu itu tidak dipanggil untuk mempertanyakan masalah orang. Tapi kamu dipanggil untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Haleluya. Jadi saya dan saudara semua yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita bukan orang yang mempersoalkan masalah dan apalagi cari gara-gara. Tidak, cari masalah tidak. Kita adalah orang-orang yang siap untuk menjadi jawaban. Sebab Yesus yang kita sembah, Dia bukan Allah yang suka bikin persoalan, bikin gara-gara. Tapi Dia adalah Allah yang fokus kepada penyelesaian masalah. Tidak perlu kita bertanya tentang kenapa harus begini, kenapa harus begitu, mengapa begitu, kenapa orang itu begitu, kenapa saya harus begini. Itu namanya kita mempersoalkan masalah dan bikin gara-gara. Kita harus menjadi jawaban atas dunia yang sedang ada dalam masalah hari ini. Jadi saya kasih tahu sama saudara semua yang sedang mengikuti live streaming ini, hari ini Yesus mau menyelesaikan masalah kita. Sebab Dia fokus kepada penyelesaian masalah, bukan kepada masalah itu sendiri. Ada banyak orang yang menghabiskan waktu hanya untuk membicarakan masalah. Masalah sendiri dan terlebih lagi masalah orang lain. Buat apa? Habis-habisin waktu. Tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Mari kita menjadi jawaban
bagi dunia ini. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang mau menyelesaikan masalah. Sekarang negeri kita sedang ada dalam masalah di mana COVID menimpa negeri kita, dan bukan saja negeri kita tapi seluruh dunia. Kita juga punya masalah yang lain, masalah ekonomi, dan juga ada masalah-masalah yang lain menyangkut radikalisme dan yang lain yang mengancam keutuhan dari negeri kita. Kita tidak boleh ikut-ikut di sana. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menyelesaikan masalah. Kita tidak boleh mempersoalkan masalah dan membuat gara-gara dalam hidup ini. Tapi kita harus fokus kepada penyelesaian masalah. Bagaimana supaya COVID ini bisa cepat selesai? Angkanya makin menurun. Karena kita mengikuti televisi, angkanya naik terus. Tiap hari ada saja, naik terus, bertambah. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menyelesaikan masalah, bukan mempersoalkan masalah. Ini ada apa yang kedua tentang Yesus. Yesus fokus kepada penyelesaian masalah. Karena itu saya mau sampaikan pada hari ini, apapun masalah saudara, jika saudara datang kepada Tuhan Yesus, maka Yesus pasti akan menyelesaikan persoalan saudara. Artinya Yesus pasti tolong saudara. Sebab itu jangan takut. Yang ketiga, ada apa dengan Yesus? Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Nah, ini luar biasa. Ayat 6 dikatakan begini, ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dahsyat saudara-saudara ya. Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Kita kadang-kadang sudah buntu. Kita kadang-kadang sudah mumet ya, pusing 7 keliling. Bagaimana caranya kita menyelesaikan persoalan ini? Bagaimana caranya kita keluar dari situasi ini? Saya mau kasih tahu buat saudara pada hari ini. Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Kadang-kadang kita berpikir sudah buntu dan sudah selesai. Tamatlah riwayatku. Tapi tiba-tiba Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya sehingga kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Sudah lihat orang ini, orang buta ini sejak lahir. Yesus mengaduk-aduk tanah, ludah ke tanah dan mengaduk-aduk tanah, lalu menempelkan tanah itu, tanah yang basah itu, ke mata orang itu. Dan menyuruh dia pergi untuk mencuci muka. Dan Alkitab berkata, orang itu mengalami mujizat. Orang itu bisa sembuh. Allah yang kita sembah, Yesus yang kita percayai, bukan Allah yang biasa-biasa, tapi dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia adalah Allah yang kreatif, memiliki kreativitas yang sangat tinggi, sehingga dengan berbagai macam cara ia mampu menolong kita. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ketika dia menciptakan alam ini hanya dengan berfirman, maka jadi terang, jadi. Ikan-ikan di laut, binatang di darat, burung di udara, jadi. Hanya dengan berfirman. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia mengambil tanah, lalu membentuk manusia itu, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, dan manusia dia hidup. Itulah Adam, manusia yang pertama. Ini bicara tentang kreativitas. Bicara tentang Allah yang kreatif. Dan punya cara yang dahsyat dan luar biasa untuk menolong setiap kita. Karena itu kita yang percaya kepada Dia tidak boleh habis akal. Kita harus yakin bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Lihat saja Nabi Elia di pinggir Sungai Kerit. Ketika terjadi kemarau yang sangat besar, panjang, 3,5 tahun, di waktu Elia hidup, semua kering,
Dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi tinggal di tepi sungai Kerit. Apa yang terjadi? Allah mengutus atau mengirim gojek burung gagak membawa daging dan roti pagi dan petang. Ini kan sesuatu yang dahsyat. Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Karena itu saya mau kasih tahu buat saudara pada pagi hari ini. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah pada situasi dan keadaan. Tetap setia pada Tuhan. Tetap percaya. Karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menolong bangsa Indonesia. Karena Dia peduli dan Dia mengasihi negeri kita ini. Tuhan pasti menolong semua umat manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang. Haleluya. Jadi ini hal yang ketiga, ada apa dengan Yesus? Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Yang terakhir, ada apa dengan Yesus? Yesus menghendaki agar kita hidup dalam ketaatan. Sekali lagi saya ulangi, Yesus menghendaki agar kita hidup dalam ketaatan. Perhatikan ayatnya yang ke-7. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bagaimana kalau orang ini tidak mau menaati perintah Yesus untuk pergi mencuci mukanya atau matanya di kolam Siloam? Saya berpikir tidak terjadi sesuatu. Tapi sesuatu terjadi ketika dia meresponi perkataan Tuhan Yesus. Menaati perintah Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita semua, Yesus menghendaki agar saya dan saudara, kita semua yang sedang mengikuti live streaming ini, renungan ini, untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan membawa kita untuk melihat perkara-perkara dahsyat dari surga. Ketaatan akan membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ketaatan akan membawa kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Naaman diperintahkan untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak terjadi apa-apa. 5 kali tidak terjadi apa-apa. Naaman sudah berpikir ada banyak sungai di negeri saya yang lebih baik daripada sungai ini, kenapa saya harus mencelupkan diri di sini? Tetapi pendampingnya, pengawalnya berkata, tidak salah Tuhan. Apa salahnya kita ikuti saja perintah ini? Siapa tahu Tuhanku akan sembuh. Naaman yang sakit kusta itu akhirnya mengikuti perintah ini. Dan saudara tahu, ketika ke-7 kali dia mencelupkan diri dan dia keluar dari dalam air itu, kulitnya kembali mulus. Seperti bayi. Ini kan sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Artinya terjadi mujizat. Ketaatan membawa kita untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Tembok Yeriko roboh hanya dengan mengelilingi 7 kali tembok itu. Ini kan sesuatu yang dahsyat. Perintah Tuhan, 1 hari 1 kali, hari yang ke-7, 7 kali. Dan terjadi tembok itu roboh. Karena Tuhan yang merobohkan. Jadi di dalam ketaatan ada kuasa Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid di tepi pantai, lalu dia bertanya kepada mereka, adakah lauk padamu? Mereka berkata, tidak ada. Sepanjang malam kami sudah bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi hari itu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu bertolak lebih dalam, lalu tebarkan jalamu sebelah kanan perahu dan kamu akan memperoleh ikan. Nah, salah satu murid Simon Petrus berkata, sepanjang malam kami sudah bekerja tidak dapat apa-apa, tapi karena Engkau yang memerintahkan, kami akan lakukan. Dan ketika mereka lakukan, terjadi mujizat. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Di dalam ketaatan ada mujizat. Haleluya. Sebab itu hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semua, mari kita tetap hidup dengan penuh semangat. Karena Yesus peduli terhadap kita semua. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, Yesus tahu. Mari kita tetap percaya kepada Dia.
dan berharap kepada Dia, karena Yesus fokus selalu kepada penyelesaian masalah, bukan kepada masalahnya. Yang ketiga, jangan putus asa karena Yesus punya banyak cara untuk menolong kita. Dan yang keempat, Yesus menghendaki agar kita hidup dalam ketaatan. Inilah 4 kebenaran yang berbicara tentang ada apa tentang Yesus. Dalam konteks bacaan kita, Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya tidak tahu apa masalah saudara, pergumulan saudara, tapi yang satu hal yang saya tahu, bahwa Yesus sanggup menolong saudara dan saya, sehingga kita bisa keluar dari masalah dan pergumulan hidup kita. Di bawah layar ya ada nomor telepon, atau saudara bisa lihat di live streaming ini. Kalau saudara punya masalah, pergumulan, saudara bisa telepon ke sekretariat ya. Dan kami akan layani saudara, berdoa untuk saudara agar Tuhan Yesus menolong saudara semua. Bagi jemaat yang sampai hari ini masih tetap setia beribadah di rumah, tetap sabar, karena kita akan tunggu sampai waktu Tuhan yang paling baik untuk kita bisa beribadah bersama-sama di gedung. Karena di rumah pun Allah sanggup melawat kita. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Bisa di gereja, bisa juga di rumah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, tunduk kepala, dan saya berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami sudah dengar, meteraikan itu di dalam hati kami semua, dan mampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Karena ketika kami menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu, maka kami pasti hidup di dalam kemenangan dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara. Tuhan tetap campur tangan dan tolong para pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, menteri-menteri kabinet yang ada sekarang ini, para gubernur, kepala daerah, begitu juga wali kota, bupati, Bapak Camat, Lurah, RW, bahkan sampai ke RT. Tuhan menolong mereka semua di dalam melaksanakan roda kepemimpinan, sehingga bangsa ini mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Kami doakan untuk masalah COVID dan masalah ekonomi. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa kami, dan Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, Tuhan juga lawat mereka, jamah mereka, karena Engkau punya cara punya banyak cara untuk menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang Tuhan turunkan berkat-Mu dan berkati mereka semua. Angkat tangan saudara dan siap terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga, rahmat dan anugerah dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin menyertai saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua kita yang diberkati, bersuka cita, dan tetap punya pengharapan dalam Yesus, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, sampai jumpa dalam waktu dan kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati saudara semua.